I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss and possibilities. I look like all you need. Halo guys, kenalin kami dari kelompok 2 Aku Metria Zulfi. dan aku Fatimah Rini Hidayah. Oke, saat ini kami berada di lahan tanaman serai yang akan kami wawancarai dan presentasikan hasil Kerja kelompok Iya, kami benar. terkait dengan usaha bubuk serai. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Metria Zulfi. Saat ini bersama dengan Bu Wel selaku yang membudidayakan tanaman serai. Baik Bu, di sini ada beberapa yang akan kami sampaikan. Setelah wawancara kemarin bersama Ibu juga, itu ada beberapa ide yang kami diskusikan gitu Bu. Itu sebuah produk, yaitu bubuk serai gitu Bu. Kenapa bubuk serai yang kami pilih? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena instan gitu Bu. Saat ini kan orang-orang ingin serba instan gitu Bu. Kemudian tahan lama, dan terakhir pemasarannya yang begitu luas gitu Bu. Kemudian kalau terkait promosi itu ada beberapa faktor penunjang juga gitu Bu. Baik promosinya melalui media sosial maupun dari buka outlet gitu Bu. Kemudian kalau untuk segi finansialnya atau segi keuangan itu setelah diperhitungkan itu juga layak untuk dijalankan sebuah usaha ini gitu Bu. Baik dari keuntungannya maupun kerugiannya gitu Bu. Kemudian untuk segi resiko itu akan disampaikan teman saya gitu. Saya di sini Fatimah Rini Hidayah akan melanjutkan dari teman saya Metria Zulfi. Nah, tadi kita udah berbicara terkait dengan pengembangan dari produk serai sendiri Bu. Itu adalah bubuk serai. Nah, di sini terkait dengan resikonya. Nah, kita di sini ada analisis SWOT-nya. Ada kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Nah, kalau untuk kekuatan itu dari bubuk serai sendiri ya, kayak yang sudah disampaikan tadi, karena produknya yang instan maka akan sangat digemari untuk masyarakat yang sekarang mendominasi yang sukanya cepat instan gitu, apalagi ibu-ibu ya yang suka masaknya gercep, suka cepat dan tahan lama gitu untuk penyimpanannya. Nah, terus yang kedua, kekuatannya serai ini mudah ditanam di mana saja gitu dan tahan dengan cuaca dibandingkan dengan tanaman lain yang mungkin mudah diserang gitu oleh hama atau penyakit. Dan untuk perawatannya pun tidak begitu sulit dan tidak membutuhkan uang yang banyak, biaya yang banyak. Nah, terkait dengan peluang, nah di sini satu sisi lain ada juga ancamannya gitu. Nah, kalau dari ancaman sendiri terkait dengan bubuk serai ini, yang pertama karena ini adalah usaha, nantinya ada produksinya, tentu kita membutuhkan manajemen yang baik gitu Bu. Dari segi keuangan, dari segi nantinya supply dari serainya, dari segi promosinya, SDM-nya. Nah, itu juga harus memiliki manajemen yang baik. Nah, ketika tidak adanya manajemen yang baik, keuangan yang baik, tidak terstruktur, maka akan terancam gitu untuk usahanya. Sehingga akan terjadi penurunan dan mengakibatkan kerugian nantinya, administrasi yang tidak jelas. Dan terkait dengan peluangnya dari serai ini, peluangnya yang pertama rasanya semua orang akan selalu masak gitu. Jadi tidak akan pernah ketinggalan nih, Selalu dibutuhkan selalu dibutuhkan ibu-ibu kalau serai ini ya. Jadi karena orang selalu makan, kalau tidak makan pun akan kelaparan, maka itu adalah salah satu peluangnya. Yang kedua, peluangnya ternyata serai ini banyak bisa diolah gitu Bu. Contohnya serai bubuk ini bisa dijadikan serai bubuk, bisa juga dijadikan suatu minuman herbal kalau dari serai ini. Tapi kita di sini karena lebih fokusnya adalah ke bubuk serai terkait dengan peluang. Dan ada juga terkait dengan ancamannya. Nah, kalau ancaman itu biasanya datang dari luar, eksternal. Ancaman itu
bisa dari pesaing. Tentu kan dari bubuk serai ini udah banyak kan kayak desaku yang tadi bilang. Tentu apa nih yang membuat produk kita menjadi lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lain. Tentu harus ada inovasinya sehingga kita nggak kalah bersaing. Lalu dari segi kemasannya, dari segi ancaman iklimnya, ketika nanti tiba-tiba iklimnya berubah, dan tiba-tiba ada dapat serangan hama dan lain, itu kan menjadi ancaman nantinya untuk kita menghambat produksinya gitu, sehingga nantinya yang udah menjadi pelanggan tetap kita bakal ke cut untuk permintaannya gitu. Sehingga produk yang tersedia tidak sesuai dengan permintaan yang diminta oleh pasar. Nah, mungkin itu terkait dengan resikonya, Bu. Nah, kalau tanggapan dari Ibu, ini gimana kira-kira Bu terkait dengan usaha bubuk serai ini? Kalau ya rasa bagus kan, menciptakan lapangan pekerjaan nantinya kan. Adalah ya dari desaku kan dibikin kayak kunyit atau apa kan. Tercipta juga lah serai ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa menyaingi desaku. Yes, amin. Karena peluangnya besar, Bu. Iya. Soalnya digemari ibu lah buat masak. Rata-rata kalau orang Sumatera Barat ini kan favoritnya makannya gulai ya. Jadi selalu ada Selalu dalamnya. ada dipakai lah. Nah, mungkin itu Bu terkait dengan presentasi kami. Nah, semoga nantinya sedikit demi sedikit bisa Ibu kembangkan atau bersama nanti teman-teman pengusaha serai yang lainnya gitu. Jadi inovasi untuk kita bersama. Mungkin itu saja dari kami, Bu, kelompok 2 dari mata kuliah perencanaan dan bisnis dari UNAN, jurusan Sosial Ekonomi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Ini saja, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Sekian presentasi perencanaan usaha produk bubuk serai dapur kelompok kami. Saya Arya Istanugrah Jaya. Saya Airini Dewanti. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next time. Dadah. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.